semuanya, selamat datang di PNS Podcast Nanya Siswa. Nah, podcast kali ini kita sudah kedatangan kakak-kakak dari softball nih teman-teman. Mereka tolong perkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nabila Habibah. Nama saya Anwar. Oke nih, jadi mereka ini salah satu siswa berprestasi di Semancis ini, terutama di bidang olahraga softball ya kak ya. Oke, di sini kan kita masih kurang tahu juga ya softball itu sebenarnya apa dan teknik yang ada di softball itu apa. Nah kira-kira kakak-kakak boleh gak kasih tahu ke teman-teman yang tahu softball itu apa? Ya baik, jadi cabur softball itu cuman pelatihannya tentang teknik lempar, tangkap sama itu ya di pukul. Oke, kakak-kakak kan udah kelas 12 dulu nih. Terus dari awal-awal itu kalian emang udah ikut di softball ini atau kayak gabung itu pas kelas 11 atau gimana? Kalau aku dari awal masuk kelas 10, awalnya cuma diajakin teman, tapi lama-lama temannya pada keluar satu-satu dan yang bertahan tinggal aku doang sendiri. Oh, tadi gimana? Nah, kalau saya tuh awalnya itu kan di awal masuk tuh SMP kelas 8. Nah awalnya tuh gara-gara mengisi waktu luang doang kan, waktu itu COVID itu diam di rumah aja ya. Jadi kebetulan yang pertama masuk softball tuh abang. Nah terus di situ diajak aja, terus latihan sampai sekarang masih ada. Softball ini kan termasuk ke ikon Semancis juga ya. Nah kakak boleh jelasin nggak atau mungkin tahu gitu kenapa softball itu dijadikan ikon di Semancis ini? Mungkin ya dari kan softball tuh awalnya tuh diadain sama PLB pas 2000 antara 2018 atau 19 gitu. Nah, itu tuh awal mulanya baru ikut di kejuaraan SMA antar SMA. Nah, habis itu lanjut ke tingkat kabupaten, provinsi, Porda. Nah, kebetulan banget tim dari Kabupaten Bogor itu hampir semua lah 100% tuh anak Semancis. Gitu. Mungkin kenapa bisa dibilang ikon itu karena emang siswanya itu tuh dominan dari anak Semancis juga ya. Oke. Kemarin kan aku dengar itu waktu beberapa minggu yang lalu anak softball itu kan maju ke lapangan ya kak ya. Itu yang aku tahu tuh kalian menang di juara 1 di Bogor Raya. Nah boleh dijelasin nggak atau diceritain ke teman-teman yang ada di rumah yang nonton video ini persiapan kalian gitu selama di softball ini gimana sampai bisa menjuarai di Bogor Raya ini? Sebenarnya kita tuh kayak lebih ke fokus sama program latihan yang dikasih coach di cabur sih. Jadi kayak kita tuh lebih ke sering-sering latihan aja. Terus juga emang lawannya mungkin gak begitu sebandingnya dia sama kita. Karena kan emang di kota Bogor tuh SMA-nya tuh baru banget numbuhin generasi baru, karena kemarin tuh sempat kepotong sama COVID. Nah, jadi generasinya tuh di kota Bogor makin mengurang. Cuman kebetulan di Kabupaten Bogor yang terus bertahan terus latihan. Oke, kalau untuk latihan di softball ini rutinannya itu kayak gimana? Hari apa aja gitu? Sebenarnya kalau buat eskulnya yang di Semancis itu cuman hari Jumat sama hari Jumat Sabtu. Kalau yang Sabtu itu lebih dominan ke klub. Tapi selama persiapan ikut lomba di ini latihan itu kayak dilebihin dari yang sebelumnya atau emang kayak kalian cuma ngikutin latihan di hari-hari yang udah ditentukan kayak yang eskul tadi itu? Cuman di hari-hari yang ditentukan aja. Kalau misalnya emang kitanya pengen latihan mandiri ya buat jadwal di luar. Oke. Kalian kan udah menjuarai juga ya. Untuk target kedepannya itu untuk softball kakak gimana nih? Mungkin kalau dari softball di SMA ya, targetnya tuh pengen lebih cakupannya lebih luas lagi. Kan kemarin tuh baru se-Kabupaten Bogor ya kehitungannya. Nah jadi harapan kedepannya tuh walaupun tingkat SMA tapi pengen ke yang sampai tingkat nasionalnya. Semoga bisa ya Amin. tahun-tahun selanjutnya.
kalian kan udah kelas 12 juga nih, apalagi jadi kelas 12 di eskul itu tuh emang harus kayak mungkin ngasih arahan juga ke adik-adik kelasnya yang ikut eskul softball ini. Nah, selama sampai sekarang gitu udah jadi kelas 12 ini, ada gak sih kayak hambatan atau yang lainnya gitu buat di softball ini? Kayaknya banyak banget ya nih. Apalagi kalau misalnya waktu awal-awal kayak Pak Leli udah gak ada di softball, itu sebenarnya emang lumayan berat kan kita. Gak ada di, maksudnya di sekolah di sini, udah pindah. Ada gak yang lain? Kayak ini niat para atletnya tuh kayak jadi kurang semangat lah. Jadi gara-gara ada nggak ada Pak Leli, jadi mungkin ya menurut saya jadi kurang ada acuan gitu yang biar lebih semangatnya. Berarti kurang termotivasi juga Ya, ya. itu kurang termotivasi. Untuk kedepannya, atau mungkin kan di softball itu udah beberapa tahun juga ya, ada gak sih peserta yang dari semis ini yang udah kayak sampai menjuarai di Porda gitu? Karena kan tadi aku juga sebenarnya sempat ngedengar juga yang tadi Kak Adisa kakak jelasin. Mungkin kalau misalkan boleh tahu atau dikasih tahu itu siswanya itu dari angkatan lulusan tahun berapa gitu yang udah sampai di Porda itu? Sebenarnya kita tuh mungkin masih belum dikasih kesempatannya buat juara, cuman kita di babak kualifikasi Porda tuh sempat ada di peringkat 5, jadi kita dapat kesempatan buat lanjut ke Porda. Tapi di Porda kita masih belum dapat kesempatan buat masuk 3 besar. Nah, untuk angkatan itu angkatan 20 kalau nggak salah ya, 20, 21, 22. Berarti baru-baru juga ya? Ya. Semoga tahun sekarang juga bisa ada yang ke situ juga ya. Oke, ada untuk yang terakhir gitu, motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah, boleh gak kakak kayak sampein gitu, apalagi kan sekarang juga mungkin anggotanya udah lumayan banyak juga ya Kak, bahkan bisa aku bilang tuh banyak juga. Tapi kalau misalnya kalian ngasih motivasi ke teman-teman, mungkin setelah video ini di post di YouTube bisa jauh lebih meningkat. Jadi dari saya di softball ya, semoga banyak yang tertarik gitu, karena melihat peluang dari cabur ini tuh memang persaingannya tuh masih tipis ya gitu, masih gara-gara emang di Kabupaten Bogor ini softball tuh masih belum terlihat kayak cabur yang besar gitu. Jadi dengan persaingan yang sedikit mungkin bisa memotivasi kalian buat mau ikut ke pertandingan-pertandingan yang lebih besar kayak Porda, Kejurda, dan PON juga mungkin banget. Karena kan yang aku tahu juga atau yang aku dengar gitu selewat-selewat dari beberapa teman aku itu kayak prestasi di softball kan juga bisa nanti di ini ya, di apa, di SMBP itu ya, bisa dipakai juga kan ya. Dan aku juga kayak ngedengar kakak-kakak kelas yang ada di Smash itu kayak udah ada juga gitu, bisa tembus lewat softball ini. Oke, selama atau yang kalian alami selama masuk softball itu, kelebihannya itu apa sih gitu buat diri kalian sendiri? Sebenarnya banyak ya, apalagi dari diri aku yang dulunya emang orang-orang yang gak tahu punya skill apa, sekarang jadi pas habis masuk softball tuh punya skill di bidang cabur gitu. Terus tadi Kalau saya mungkin dampaknya benar-benar gede ya, karena pas itu saya kan kebetulan kepilih juga ya jadi tim Porda. Pas itu tuh gaji per bulannya tuh pas latihan lumayan ada uang saku gitu. Nah dari situ dapat uang saku, terus buat kayak sertifikat tadi yang dibilang bisa mendorong buat kesempatan lulus gitu ke kuliah. Nah terus saya juga banyak gara-gara latihan terus gitu, jadi dikenal sama tim luar, jadi ditarik gitu sama di Jakarta, pernah sempat di Jakarta sama di Bandung, jadi banyak ditarik dari klub luar. Nambah relasi juga berarti ya. Ya. Oke, benefit
ikut softball ini, atau kayak kan banyak juga nih kalian udah menjuarai di beberapa tingkat juga kan. Nah, benefit dari sertifikat itu sendiri apa selain buat SNBP tadi gitu? Apa ya? Mungkin buat prestasi aja sih, kalau mungkin kayak sertifikat kayak gitu. Ya, mungkin yang lebih mengutamakan itu sertifikatnya bisa dipakai buat nanti SNBP ya, bisa nambah-nambah juga gitu. Oke, mungkin itu aja nih podcast kali ini. Maaf juga kalau misalkan ngerepotin ganggu waktunya Kakak juga, maaf ya. Orang-orang udah pada pulang, tapi kalian bisa menyempatin waktunya buat podcast kali ini. Makanya makasih banyak ya Kak. Maaf juga nggak waktunya. Teman-teman, mungkin itu saja podcast kali ini. Semoga apa yang kakak-kakak jelaskan tadi atau disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga bisa memotivasi teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung di softball, boleh nih, masih bisa kan ya Kak ya? Bisa banget. Ya, Kita masih bisa. masih open recruitment kapan Sampai saja. kapanpun ya. Selagi ada orang yang berminat ya udah gitu ya, nggak Iya. apa-apa. Oke, teman-teman itu saja. Dadah, sampai jumpa.